Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Puji dan untayan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allah yang pada malam ini masih memberikan kita kesempatan, kesehatan dan umur panjang sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang amat kita cintai ini. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sidang jamaah maghrib insyaallah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian tarjih kita tentang tata cara salat menurut himpunan putusan tarjih Muhammadiyah yang sudah beberapa minggu tidak kita isi karena lebaran Idul Adha. Bapak Ibu, kira-kira tak ingat mentang tuku mah sujud bah? Sujud atau rukuk? Subhana rabbiyal azim. Ya, jadi ke rukuk ya. Ya, jadi kita di rukuk. Di rukuk ini, di dalil rukuk kita lihat bahwa doanya pertama ada beberapa doa di rukuk Bapak Ibu. Jadi tidak hanya satu doa di dalam gerakan rukuk. Yang pertama itu Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Boleh dibaca itu, yang artinya Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji Engkau ya Allah kami memohon pengampunan. Itu boleh kita baca. Kemudian ada yang doa kedua, Subhana rabbiyal azim. Itu yang lazim kita baca. Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Ruku itu Bapak Ibu yang ada di menurut himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Jadi kita lihat dalilnya. Tapi keseringan dari kita tambahkan Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi walaupun berbeda pendapat para ulama yang mengatakan boleh karena sifatnya doa. Tapi kembali Bapak Ibu yang dirahmati Allah ke aturan baku salat. Aturan baku salat itu apa kata Rasulullah? Salatlah kalian seperti mana aku salat. Jadi ada tatanan dalilnya. Walaupun dia doa, ada doa-doa yang dicontohkan langsung.
Nanti kita lihat dalilnya ya. Kemudian ada yang doa yang lain, subuhun khuddus. Itu ada juga yang menggunakan itu, subuhun khuddus rabbul malaikati warruh. Subuhul khuddus rabbul malaikati warruh. Ada juga yang membaca demikian. Ibu rahmati Allah. Tiga-tiganya boleh, tapi pilih salah satu, jangan ditakat ketiga-tiga. So ada pula mereka mau ngalah mau naik membantu subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subuhul khuddus. Kau bukan latih takik pinggang belakang. Jadi pilih salah satu. Kadang-kadang kita terlalu saleh pula. Nabi itu memilih rencet datang nak kita atau takat ketiga-tiga. Itu baik ibu Allah. Apa dalilnya? Dalil yang pertama, doa pertama aja kok. Doa pertama aja kok. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Itu dalilnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua belah tangannya selurus bahu bila ia memulai salat. Selurus bahu. Jadi selurus bahu tu berulang 5 ibu. Kadang-kadang kita lupa. Ada dua pemahaman. Dan begini selurus bahu, ada yang begini. Jadi kenapa begini? Ada hadis Rasulullah yang mengatakan bersentuhan ibu jari dengan cuping telinga. Bersentuhan. Jadi ada yang begini, ada yang begini. Itu ala mubana awal-awal dulu tu. Ya. Mengangkat, kemudian bila takbir hendak rukuk dan bila mengangkat kepala dari rukuk, ia mengangkat kedua tangannya juga dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ini kalau Sami Allah ya. Jadi yang pertama untuk dalil takbir. Kemudian dalil bacaan kita lihat. Lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalil nomor 17 ini. Rasulullah menyatakan bahwa Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rukuk dan sujud. Jadi yang pertama cakap di hadis dari Aisyah itu digunakan oleh Nabi, rukuk itu dibaca oleh Nabi, sujud itu dibaca oleh Nabi. Makanya kalau kita ambil yang pertama subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli, di rukuk itu tu baca, di sujud itu tu baca. Jangan kita kombinasikan. Karena dalilnya Pak dari Aisyah. Aisyah mengecekkan, Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhulu fi ruku'i wa sujudi. Rukuk dan sujud. Berarti tak pakai dia. Kalau untuk mengamalkan di sini cara pengamalannya. Kau ambil kau teh. Jangan kita kombinasi. Itu dia. Ruku'i sujudi. Dikecek deh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Aisyah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Kemudian yang kedua, yang acak kita baca subhana rabbiyal azim. Kalau kan kita baca tu dulu. Subhana rabbiyal azim. Kok kita ada lah. Kita kan cucu-cucu atau anak-anak. Ya, subhana rabbiyal azim tu dari mana pe tu? Kira-kira apa dah jawab? Alah wak nyanyi nenek-nenek mula kutu dulu. Subhana rabbiyal azim. Dari mana dalilnya kita lihat? Bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dari Hudzaifah. Ada yang mengatakan Hudzaifah bin Yamani. Oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah. Apa katanya? Apa kata Hudzaifah? Aku bersalat bersama Nabi, maka dalam rukuknya beliau membaca, maka kan cuba cari hadis Hudzaifah kau.
aku bersalat bersama Nabi, maka dalam rukuknya, kalau Aisyah cakap rukuk dan sujudnya. Tu cara kita memahami, Pak. Kalau hadis Hudzaifah cakap kok rukuk, dia kata Hudzaifah. Hamba sembahyang dengan Nabi. Waktu Nabi rukuk, dia kata Hudzaifah, beliau membaca Subhanaka Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal Azim. Dan dalam sujudnya, ikut dalil yang kita pakai adalah kokoh. Hadis riwayat Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i. Yang kita pakai, yang cocok kita pakai. Kecek dia Hudzaifah, dan dalam sujudnya beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim. Tak ada ditambahkan wa bihamdika. Ataupun Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdika, ada tu. Ada mentang baca tu, Pak? Ada. Itu dia. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, kemudian Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, sampai ada Rami meriwayatkan hadis ini. Kemudian hadis ini menurut penelitian boleh dipakai sebagai hujjah. Berarti dia sahih. Itu Pak Ibu. Yang ketiga ada bacaan ketiga juga. Subuhul Quddus, kan? Rabbuna Rabbul Malaikati Warruh. Itu juga boleh kalau mau dibaca. Apa dalilnya? Kita lihat dalilnya. Daima dapat doa tu. Hadis Nabi dari Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Aisyah? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rukuk dan sujudnya, beliau membaca Subuhul Quddus, Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Sumbernya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, dan hadis ini sahih. Hingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita pakai. Karena kita ala hafal banangan Subhana Rabbiyal Azim, maka pakai Subhana Rabbiyal Azim. Kok ditanya dia, "Lah mau ngapa pakai itu?" Karena ini juga hadis sahih, riwayat daripada Hudzaifah bin Yamani yang dirawikan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud, An-Nasa'i, dan yang lain. Sanad atau kualitas hadisnya sahih. Aduh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kira-kira toko tu ada pertanyaan? Silakan. Kau toko rukuk dah ya? Silakan, Bu. Yang menjadi pertanyaan dalam sembahyang kita sunnatkah atau sunnah? Iya, bagus pertanyaannya. Di sini tidak disampaikan bahwa dalam salat wajib, salat sunat, dan salat yang lain. Berarti ketika tidak dikhususkan, boleh dibawa ke semua salat. Tinggal kita memilih pilihan doa yang mana. Yang jangan tiga doa kita baca dalam satu salat. Itu yang tidak ada tuntunan. Itu dia, Pak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kalau kita lihat dari 3 hadis ini, menarik kita memahaminya, Pak Ibu. Kalau kita lihat dari matan hadis, 2 hadis itu berarti Rasulullah salat di belakangnya adalah Aisyah. Posisi salatnya di rumah. Kalau Aisyah. Karena kalau dengan sahabat yang lain, tentu ada sahabat yang lain yang lebih dekat posisi berdirinya salat berjamaahnya dengan Nabi. Makanya kenapa yang mengambil dari Hudzaifah?
Karena beliau laki-laki dan disampaikan diijtihadkan bahwa bisa saja Rasulullah dalam posisi salat berjamaah. Pemahamannya begitu kira-kira. Itu bagus. Tapi kembali ke kita karena tidak ada pengkhususan. Balik kita mau ngambil yang mana? Kan tarjih Muhammadiyah mencantumkan dua macam doa. Pokoknya ada dua macam bacaan yang dibaca ketika i'tidal. Pertama, Sami Allahu liman hamidah. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa min'ul ardi wa min'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Iko yang kita baca. Artinya, ya Allah Tuhanku, bagimu segala puji sepenuh semua langit, sepenuh bumi dan sepenuh semua apa yang kau sukai dari sesuatu apapun. Kita lihat dari mana sumbernya. Yang kita baca salamokoh. Bacaan ini bersumber dari hadis Ibnu Abi Aufa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan hadis kualitas sahih. Hadis cakap kualitasnya sahih dan dapat dianggap sebagai dalil. Itu dia. Ya, Ibnu Abi Aufa berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila menaikkan punggungnya bangkit dari rukuk membaca Sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca yang sering kita baca atau membaca doa Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan. Ada yang lain Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ada je tu. Banyak lah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Bacaan ini bersumber dari hadis Nabi Rifa'ah ibnu Rafi'. Itulah sumbernya yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Hanbal dan Malik. Tapi kita lihat Rafa'ah ibnu Rafi' Az-Zaraqi berkata, pada suatu hari kami salat di belakang Nabi, ketika mengangkat kepala dari rukuk Nabi membaca Sami Allahu liman hamidah, kemudian seorang di belakangnya membaca. Bukan Nabi, seorang di belakangnya membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Belakang Nabi membaca kok. Kalau tentu baca kok. Setelah selesai salat, kejalan Nabi. Siapa yang membaca Rabbana aja kau tu. Kemudian seseorang menjawab, "Amba ya Rasulullah." Kemudian Nabi bersabda, "Aku melihat, aku menyaksikan dari 30 malaikat saling mendahului untuk menuliskannya pertama kali." Malaikat baluk-luk menuli kan, pahala pacut dia cakap. Berarti boleh juga dibaca yang ini. Tergantung mau kita pilih yang mana. Aduh Bapak Ibu yang rahmat Allah. Kau tambah lama apa tambah bingung? Tambah lama kan? Pilih tencet, jangan banyak-banyak lah. Pilih yang pendek-pendek jadi Rabbana walakal hamd. Jangan makan telur pula gara-gara menghafal yang baru, ambo nak menghafal yang baru, akhir berputar-putar di tidak. Mungkin nak ada tujuk-tujuk bacuk tu. Rupa menghafal yang baru dicuki pula dekat ini sampai mungkin yang dikecil satan dia belum tu apa tu ya. Yang pendek-pendek Pak Ibu yang rahmat Allah. Kemudian lalu sujud. Lalu sujudlah dengan bertakbir. Letakkan, kau kita lihat. Letakkan kedua lututmu. Itu adalah kita praktik kan memang. Tapi ada pengah terulang ni. Letakkan ini dalam, kau mengecek ini menurut himpunan tarjih Muhammadiyah pusat, bukan menurut hamba. Pak Ibu rahmati Allah, betul salah belum? Mu mengecek juga apa-apa.
Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Pusat, yang diambil dikomparasikan dari hadis-hadis yang sahih ulama-ulama tarjih. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah, dan kondisi sujud normal. Nah, kau mengecek juga kondisi sujud normal. Sujud normal kau apa? Sujud yang dicontohkan sesuai contoh. Nah, karena kau pasti ada pertanyaan, kok kami sakit apa kecualian? Iko kita yang normal. Kau mengecek juga awak yang awak. Kok kami sakit bah Ustaz? Induk kaki ialah batalau lah Ustaz, bah Ustaz. Iko yang normal. Ya. Itu dia. Kita lihat. Letakkanlah kedua lututmu dan jari kakimu di atas tanah. Moga digunakan tanah ni kau. Karena masjid Rasulullah dulu tanah. Kau jangan pula gara-gara dia kecil dia Ustaz tanjil tanah lah bau-bau keramik lah salah pula. Atau di atas lantai. Ya. Letakkanlah kedua lututmu dan jari kakimu di atas tanah. Lalu kedua tanganmu, kemudian dahi dan hidung. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lututmu 1, jari kakimu 2, kedua tanganmu 4, kemudian dahi dan hidung 5. Mengambil 5 harusnya tuh 7, lutut 2, jari kaki 2. Itu dia nambah kan? 7. Makanya 7 anggota sujud yang menghadap kiblat. Itu dia jangan salah-salah tu. 7 anggota sujud yang menghadap kiblat. Ya. Jangan menyampiang. Ini kokoh. Fil. Kadang-kadang 7 doa kokoh. Kau tak ada menghadap kiblat, saling menghadap. Apa bila? Ini kokoh. Kau namanya saling menghadap. Harusnya mana kokoh? Baru menghadap kiblat. Beda kan? Ada orang sujud lah kau Ustaz. Mana tahu mah? Dah pernah menselik. Mungkin Bapak Ibu pernah menselik. Kan ada gura-gura. Ambo ya dah tahu. Mana ada mana menselik sujud orang karena kami tega sujud. Ambo ya dah tahu tu mong. Kau tanya kan ambo ya nak dah tahu ada lagu tu Ustaz nak dah tahu mbo. Kan? Itu ya. Kemudian dengan menghadapkan ujung jari kakimu ke arah kiblat. Ujung jari kaki. Berapa encik ujung jari kaki? 5. Usahakan ke 5-5-nya. Tinggal nak Ustaz, Ustaz. Lalat tak gantuangnya tu encik. Karena nak dosa-dosanya panjang. Ada yang pendek. Ada yang anak kaki itu si bontok dosa-dosa. Dari induk bontok sampai ke anak bontok sampai karet. Tergantung. Tapi ada je yang model kalau ambo yakin kalau adik ambo auri balipek ke 5-5-nya. Ambo dah kadang tenjek pak bontok-bontok kaki ambo. Kenapa di karet? Ada lagu apa dikecek dia orang tu, ada yang kaki tu lagu anu pisang ni nah. Apa nama tu? Pisang apa? Sisik pisang, kambrang kan. Ada pula lagu bontok dia nak goreng pisang tu, ada pula yang bontok. Macam-macam. Ya? Itu dia. Kita usahakan itu yang anda docek. Kita usahakan sempurna. Kok kadang-kadang kita nak ada mau bau tahu. Jadinya apa? Otot kita tu nak ada tak biasa. Di lagu tu saya. Lagu kau saya lah diletak. Buji praktek kan bu? Jadi memang ni ayah ustaz tu lain-lain cara. Enggak Allahu Akbar. Nah misalkan sujud. Kau minta maaf ya.
Jadi kan usahakan bali pek. Kok kau takkan tuang di pongai pula. Tapi usahakan berlipat. Jangan lagu kau. Ada yang memang nak ada berusaha sedikit je lagu kau. Tapi yang paling santai lah lagu kau pula. Ada jangan. Tapi Bapak Ibu yang rahmati Allah, ada lagu tu Ustaz. Ada. Usaha mali pek. Usaha dulu. Pertama nak tahu, yang kedua tingkat sembahyang malih. Kecil di malaikat. Alah, hamba kau pasyuk tu sembahyang ya. Rencana nak ada lagi lapen nanam sangat lagi. Malih mana? Kawan yang di samping pasyuk saja. Ya yang malai buat tegak sembahyang tu diangkit. Allah. Kau tak rasa? Kau kan ni? Lama pula imam nak ketek muda. Nak ada apa dikira? Nyo tak kaduk pada dangar pula orang. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, aku minta maaf. Salat ini saling kita menjaga. Buat lama Allah. Bismillah. Ini lama. Kau indah. Mbak yo selah. Amu kau ada model lagu koko tu yang di belakang sate je tu. Alamak, nampak bati pecuk tu lain je. Buat tegak, buat usaha ditahan. Cik Bapak Ibu yang rahmati Allah. Nak ada nyamuk, lagu-lagu tahu nyamuk. Ambo kadang-kadang lagu tu je. Cuma buat tahan. Apa tu tak? Dikecek rumah. Alamak, pacuk tu. Yang di belakang tu nak ada konten. Pasti nak ada konten. Tak cari. Maka mengecek Bapak Ibu rahmati Allah. Tu bayang kau kita menjaga orang, bukan menjaga kita. Sampai ke baju jangan ada tulisan. Kok sempat tulisan Cina, dia yang baca. Puh. Ada apa? Si baik Apa yang tulisan? Kau minta maaf Bapak Ibu rahmati Allah. Ada bunga. Bunga lain pula warna tu. Si kita, makanya kita saling menjaga khusyuk. Saling menjaga khusyuk. Itu dia. Makanya jadi kita usahakan ya Bapak Ibu yang rahmati Allah. Ini kau nampak agak sibuk kameramen kalau pada ya duduk-duduk bangkit. Maksudnya siapa duduk-duduk apa? Duduk-duduk bangkit. Apa maksudnya siapa, Pak? Alalah, duduk-duduk bangkit lah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu dia. Ya. Tanganmu daripada kedua, kemudian kakimu ke arah kiblat serta merenggangkan tanganmu, jangan terlalu rapat, renggangkan sedikit. Renggangkan tanganmu daripada kedua lambungmu dengan mengangkat sikumu. Merenggangkan kedua tangan daripada lambungmu berarti angkat siku. Di sini dijelaskan, nanti kita lihat dalilnya. Angkat siku berarti menurut dalil ini usahakan jangan dempet siku, angkat sedikit aja boleh, tangkek siku. Kecuali nak ada berarti tu nak ada apa dipaksa. Iko yang mantan normal, kecuali tidak bersiku. Yang jangan siku sekali. Siku sekali Ustaz. Sangat jauh pelunya awal sujud. Allahu Akbar. Kau nak mau siku sekali. Ada bang kau di samping. Bisa saya ketek gambar je. Ada pula agak sembahyang. Itu namanya siku
Ada tu nak ada. Nak ada. Dalam TV je. Tu dia ya. Nanti kita lihat dalilnya. Iko Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang mau cerita kita, bukan kita memperbaiki ibadah orang, jangan. Ini untuk kita memperbaiki ibadah sendiri. Kau kan ada pula dek kita yang model kau. Kan bukan dikecek dah ustaz tu, dicuki pula tu. Din. Betul Din. Jangan nak ada tiga tu. Aku nak ada tiga. Kau kita memperbaiki ibadah kita. Kita memperbaiki ibadah kita. Fungsi kajian adalah memperbaiki ibadah kita. Bukan menilai ibadah orang lain yang tidak sesuai dengan ibadah kita. Makanya kajian tu sebenarnya indah, nikmat. Yang jangan habis kajian saling menyalah. Lah diubah tu. Kau ada yang model parah ni, model dicuki pula dalam tu. Tu ada tapi nak ada tiga dalam TV. Jangan tu. Salah tu. Mana ada ya. Pak Ibu lah macam. Hai senyum lah. Lu pandai buat senyum. Kajian itu menuntut ilmu itu nikmat. Bapak Ibu, kita lihat dalil. Pertama, dengan bertakbir, itu memang dalil umum. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat dia bertakbir, ini dalil umum. Kemudian yang 23 letakkan kedua lutut. Kita lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan agar bersujud di atas 7 tulang. Makanya sujud itu harus sempurna. Karena Nabi sendiri mengecek, aku diperintahkan bersujud di atas 7 tulang. Ya. Dahi bukan niang. Kening, dahi. Karena anak muat dah tahu dahi mana dah tahu, kening, ini kening. Kadang-kadang ambo kadang lupa rupanya ini dahi, kening. Kening. Seraya menunjuk pada hidung, berarti satu. Kening hidung. Berarti usahakan kalau sujud kaniang kane hidung. Kau pesek mana ustaz? Ya nak datang tu dia ambo. Tak bandung bana hidung. Tak cogek nak kaniang misal. Itu pula yang bakarek itu ada pula model panjang nak pula hidung nak dah sampai pula kaniang ke bawah. Tapi rata-rata Pak diciptakan dia Allah sempurna. Nak ada hidung ke muka kaniang akret. Nak ada kaniang ke muka hidung akret. Bunga kadang ambo dipelok petek tak ketek nak ada mancuang kok sujud lah. Ama kok mancuang nak ke muka lah bakarek belum kaniang. Ya. Ala lagu motor balalu sisirin. Itu dia. Maka bersyukur. Kalau ditanya dengan mongai duang ustaz petek nah. Karena kaniang yang hiduang seimbang. Masya Allah luar biasa. Pak Ibu. Madang ada pula yang bogok mongai duang petek nah. Cok nak sujui. Lah sujui pula di petalang. Pak Ibu yang Allah ya. Kita lanjutkan. Pertama berarti satu ya. Dahi hidung. Kecek dari Rasulullah. Kemudian dua belah tangan. Dua belah tangan. Kemudian kedua lutut. Dahi, hidung, dua belah tangan. Apa ada? 1, 2, 3, kedua lutut. 4, 5. Kemudian maka penting. Kedua ujung kaki. Kedua ujung kaki. Pak Ibu yang dirahmati Allah. Sumber hadis dan nilai kualitasnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasa'i, kemudian Ahmad ibnu Hanbal. Ya, dan hadis ini sahih dan boleh dipakai sebagai
dalil. Ingat ada tu Rasulullah mengatakan aku diperintahkan dikecek Nabi bersujud di atas 7 tulang. 1 2 3 4 5 6 7. Pak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya ini ada hadis Wa'il bin Hujur. Ini terkena hadis. Aku melihat Nabi sallallahu. Ini dengarkan baik-baik, Pak Ibu ya, karena ini ada perbedaan cara turun. Aku mau cek ke Bapak Ibu, ada kan dua cara turun dari i'tidal ke sujud. Nanti kita lihat di sini. Pertama turunnya apa? Duduk. Ada yang turun dengan duduk. Yang kedua ngin tapak tangan. Ada yang lain? Yang ngin kaniang lu ada? Dah. Dua. Kita lihat. Maka kita kalau ada yang turunin tangan lu, jangan salahkan. Tu salik lu. Kok karena kita turunin lutut itu pasalahkan yang turunin tangan. Karena kita yang turunin tangan itu pasalahkan yang turunin lutut. Rupanya kedua-duanya nak tahunya dalil lah. Kau lain bahaya. Waktunya badakwa berdua mau dikecek itu ambo nek ya mau ngejek tu ambo manek bopo je yang. Maka kita salik. Ya Pak. Kemudian ikut dalam jamaah ya, Muslim yang dari barat itu panjang-panjang. Oh Pak, ya betul. Kalau ukuran itu bukan apa, itu kan yang itu kan kami badai tunggu belakang itu Kadarnya tinggi. yang panjang. Jadi itu apa pendek Pak? Ya, jalan keluar. Iya. Jadi kita pernah ada bapak, pernah ada pek tu. Mana? Kane. Jadilah berbentuk orang pun. Berbentuk mau panjang mana? Setengah sembahyang. Oh dah. Oh dah tidak sembahyang. Jadi Pak Ibu yang rahmati Allah. Jadi kalau ada itu kan kondisional ya. Kalau ada yang terlalu tinggi, itu kan standar kita kok. Kondisikan bersabar. Kena tunggunya naik. Terjadi kita 3 kali duduk. Tergantung salatnya. Iya, masbu'. Sebenarnya ini sudah pertanyaan Auri ya. Betul. Landa mengarah jadi. Yang dikatakan masbu' menurut dalil juga himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, kalau ia masih mampu rukuk bersama imam, maka ia terhitung 1 rakaat. Dan diawali dengan takbir. Kok ya kadang-kadang kita keliru. Langsung rukuk, dia tetap dibuka karena pembuka salat adalah takbiratul ihram. Buka lungin takbir. Allahu Akbar, baru rukuk. Allahu Akbar. Jadi ada takbiratul ihram, kemudian kita rukuk. Jangan langsung Allahu Akbar rukuk aja. Buka dulu Allahu Akbar, kemudian baru rukuk. Jadi dia rukuknya ngikut sama imam. Intinya kalau imam masih rukuk, kita rukuk, berarti dihitung 1 rakaat. Kalau batal itu Ustaz? Batal Pak. Itu berbeda pendapat. Ada mengatakan makanya ambo memahami kau agak ekstrim kita Pak, karena memang yang disampaikan oleh putusan himpunan putusan tarjih Muhammadiyah sampaikan, jadi kalau dia berdapat rukuk bersama imam, intinya dapat rukuk bersama imam 1, baru dihitung 1. Tidak dihitung dah, dihitung 1. Pemahamannya kan dapat rukuk bersama imam.
Itu pemahamannya. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, pernah enggak Bapak Ibu dengar kisah Nabi melambatkan rukuk karena ada sahabat mau masuk. Wah, inilah hebatnya imam. Jangan dipatahu pula, jangan seorang lain ya, jangan. Intinya datang cepat. Jangan jadi spesialis mas. Waktu masbuk pacuk tu tebi-tebi. Jadi kalau dapat membaca Fatihah, Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau mau ambil pendapat Ustaz tadi ya, itu sudah dibonuskan. Tetapi jangan sengaja Mas Bu. Itu sudah dibonuskan. Ya. Kebetulan memang anak cucu kita ni meskipun memang kalau pegang kan jadi misalnya kita tu tadi memang kan dianjurkan sekali takbir sama imam kan ya, berbarengan takbiratul ula ya. Jadi anak takbir sekali berbarengan itu artinya imam kan ibu itu tunda salat kita itu beberapa saat untuk menjaga buah hati kita di belakang sebenarnya dan ibu-ibu di belakang. Jadi boleh Pak. Jadi banyak pendapat ya, demi maslahat yang lebih besar. Lebih maslahat yang lebih besar, kita amankan dulu untuk kemaslahatan yang lebih besar. Boleh. Tapi jangan Itu dia. Dan walaupun sebenarnya ini juga Bapak Ibu rahmati Allah, walaupun sensitif ya, harus mau sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika yang punya anak bawa anak ke masjid, maka jaga ia, didik ia, karena tidak ada dalil pengurus masjid menjaga anak Bapak Ibu. Dalilnya ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah kamu dan keluargamu dari siksa api neraka, baik di masjid maupun di luar masjid. Kalaulah Bapak Ibu salat, anak laki-laki tempatkan dia, pilih saf paling ujung. Dan kita yang salat, ada orang yang beranak membawa anak, waktu ia pergi salat, kita harus paham aginyo kata pi. Biar nyanyongin anaknya di tapi. Maka kadang-kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang namo paja-paja. Makanya dulu hamba dah sampaikan di tiko, bagaimana umur anak yang dibawa ke masjid. Ya Bu, silakan. Iya. Iya, bagus. Iya. 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 Betul. Iya. Betul. Iya. Makanya Bapak Ibu iya. Iya, terima kasih Ibu. Bagus. Jadi memang itu fenomena, Pak. Akhirnya ini
fenomena gunung es, kalau bahasa sama fenomena gunung es. Ketika nanti pihak masjid terlalu keras, seolah-olah melarang anak untuk ke masjid. Nah, makanya kepada pihak masjid pun mau sampaikan, Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalaupun menegur, gunakan teguran dengan bahasa yang layyin, dengan bahasa yang lembut. Karena dalam Al-Quran pun diajarkan banyak gaya bahasa, salah satunya layyinan, dengan bahasa yang lembut. Sabar setelah itu. Ala lembut mana Ustaz? Indahnya didengarnya. Lembutkan lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hingga tersentuh sampai ke hatinya. Dan intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah didikan dari rumah. Dalam kecengku ampusakum wa ahlikum nara. Nak do dikecek di situ, jagalah kamu dan keluargamu ke pihak masjidmu. Mana ada? Maka kita saling menjaga, Pak. Nah, dan kemudian seperti yang Ibu sampaikan betul, anak itu umur 7 tahun yang dibawa ke masjid. Jadi dia sudah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena anak-anak kini alhamdulillah mutua mana? Nah, kalau dahulu di kau ambo ketek di bulalang semata, alhamdulillah patuh. Kini wak bulalang mata ditanya kau mau ngam mata macik sakit. Dah bakarek ulama. Ya Bapak Ibu, mari sama-sama kita saling menjaga. Masjid juga harus ramah anak, tidak hanya ramah orang tua. Jadi kita sabar, sama-sama menjaga. Orang tua pun harus paham. Ketika membawa anak ke masjid, letakkan di sampingnya. Kemudian ingatkan di rumah, beko kau dapat kamu haji dengan kiwun nak. Ayah beko bukan malungin yang masjid teh. Badoso ayah ke Allah. Kau ang juga berdosa. Sampaikan Pak dengan bahasa yang lain. Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan. Alhamdulillah Allah baru mengutus anaknya dan esok Allah mengutus ayah. Mudah-mudahan Pak ya. Mudah-mudahan. Nah yang jangan bawa tanyong ya anaknya. Ayah mayung ambo mewakili Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Ada pertanyaan Pak? Ada enggak? Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Kebenaran mutlak milik Allah, insyaallah akan kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.